Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan di redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, bocah SD di Gresik yang ditusuk matanya dibawa ke Mapolda Jatim untuk diperiksa kondisi psikologisnya. Sebuah paket ganja ditemukan di samping lapas Lowokwaru, diduga gagal dilempar pelaku ke dalam lapas. Kelompok pemuda di Banyuwangi membuat perahu untuk memunguti sampah di muara dan wilayah pesisir pantai. Saudara, polisi Polda Jatim Selasa terus mendalami peristiwa yang menimpa siswi kelas 2 SD korban dugaan penganiayaan hingga buta di lingkungan sekolahnya di Kabupaten Gresik. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso Surabaya memeriksa psikologi korban. Didampingi orang tua serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polres Gresik, SAH, siswi kelas 2 SD asal Kabupaten Gresik ini diperiksa dokter psikologi di Rumah Sakit Bayangkara Mertoyoso Polda Jatim. Pemeriksaan ini guna melengkapi BAP atas kasus dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan kebutaan pada matanya akibat ditusuk. Samsul Arif, orang tua korban, mengatakan walau nampak ceria, putrinya kini kerap susah tidur karena masih trauma. Kemungkinan trauma sih ada karena anaknya ini kan sulit untuk sekolah, terus habis itu kan kalau malam biasanya itu sulit tidur. Masih sampai ke bawah mimpi kejadian. Kalau itu saya kurang tahu, nggak pernah cerita ke saya, mungkin ke ibunya. Ya setahu saya kalau tidur itu susah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini dengan memberi fasilitas lab 4 untuk mengungkap hasil penelusuran CCTV serta memberikan trauma healing kepada korban. Polda Jatim memberikan asistensi dan bantuan teknis ya terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Gresik. Hari ini Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik. Seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur jadi korban penganiayaan hingga mengalami kebutaan permanen usai matanya ditusuk menggunakan bambu oleh anak tak dikenal di lingkungan sekolahnya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, identitas pemuda yang ditemukan tewas penuh luka di Probolinggo pada Minggu siang kemarin saat ini telah diketahui aparat kepolisian. Dari hasil penyelidikan, pemuda itu diduga pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor yang dikeroyok massa. Teka-teki identitas pemuda yang ditemukan tewas penuh luka di Jalan Setapak Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, akhirnya terungkap. Pemuda tersebut bernama Imam Nurbuat, warga Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Probolinggo. Diduga pria berusia 30 tahun tewas akibat dikeroyok warga. Dari keterangan saksi, Imam membawa kabur sepeda motor yang akan ia beli dengan dalih hendak mencobanya. Pemilik sepeda motor yang mencari akhirnya menemukannya di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih. Imam kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Polisi menetapkan Imam sebagai korban penganiayaan sekaligus pelaku pencurian dan penggelapan. Jadi kami sampaikan hari ini update terakhir sudah kita temukan untuk identitas ini yang meninggal dunia ini yang diduga sebagai pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Hari ini keluarganya sudah datang ke rumah sakit untuk mengecek dan kita lakukan identifikasi terhadap korban ini. Mungkin langkah polisi akan melakukan otopsi atau gimana? Mendatangkan dari mana ini? Jadi sesuai dengan SOP kita akan lakukan otopsi. Nanti dari dokter forensik Polda Jatim akan datang untuk mengidentifikasi terkait dengan akibat kematian daripada korban ini.
Sejumlah barang bukti disita termasuk 1 unit sepeda motor dan baju pelaku. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan sambil menunggu hasil autopsi guna memastikan motif dan modus dugaan pencurian yang menewaskan pelakunya. Sebelumnya warga Dusun Mawar, Desa Pesisir, Kecamatan Sumber Asih digegerkan dengan penemuan mayat seorang pemuda di tengah jalan setapak menuju Tambak Minggu siang. Mayatnya ditemukan setengah telanjang dengan wajah penuh luka. Polisi tidak menemukan kartu identitas, sedangkan warga sekitar tidak ada yang mengenalinya. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang pemotor asal Kecamatan Peterongan tewas usai menabrak truk tronton yang sedang parkir di Jalan Raya Jombang, Surabaya. Keluarga korban yang datang ke tempat kejadian perkara menangis histeris. Muhammad Zulfikar Alfian, pengendara motor tewas di Jalan Raya Nasional Jombang, Surabaya usai menabrak truk tronton. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian menangis histeris dan nyaris pingsan. Awalnya korban mengendarai motor melaju dari timur Surabaya ke barat ke arah Jombang. Pemotor naas ini diduga bersenggolan dengan pengendara motor lain hingga terjatuh dan menabrak truk yang sedang parkir. Di sepeda motor Scoopy dari arah timur bersenggolan dengan dengan sepeda motor Vega yang dari arah sama. Akibatnya sepeda Scoopy oleng dan menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir. Itu kondisi korbannya? Kondisi korban langsung meninggal dunia di lokasi karena luka di kepala. Untuk pengendara Veganya, Pak? Untuk pengendara Vega tadi langsung kabur. Korban sekarang dibawa ke mana? Korban sekarang sudah dibawa ke PKU Muhammadiyah. Untuk kendaraan truknya tadi sedang apa ini? Truk tadi posisinya sedang mengganti ban atau ngeban tadi. Petugas mengevakuasi jasad pria 27 tahun ini ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Hasil identifikasi sementara di lokasi kejadian korban terluka parah di kepala. Peristiwa kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sejumlah tenda yang akan digunakan untuk pembukaan acara layanan pemerintah pada masyarakat di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang roboh dan porak-poranda diterjang angin kencang. Terjangan angin datang sesaat setelah Bupati membuka acara. Kegiatan Bupati Jombang melayani warga atau disingkat Bulaga di Kecamatan Tembelang terganggu akibat angin kencang. 7 tenda layanan masyarakat porak-poranda dihempas angin kencang yang datang tiba-tiba setelah Bupati Mujidah Wahab membuka acara. Meski berlangsung singkat, angin kencang membuat panik warga dan seluruh pegawai Pemda yang hadir. Tenda yang rusak ini merupakan lokasi layanan masing-masing dinas di Pemda, di antaranya Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perusahaan Daerah Air Minum, dan tenda UMKM. Tak hanya tenda, seluruh perabot dan perlengkapan pelayanan pun rusak. Ya, itu waktu itu saya kan di sebelah selatan tenda, di situ ada acara itu selesai. Baru selesai langsung saya melihat angin itu ya masuk ke tenda itu langsung malik tenda itu. Itu tenda tadi sempat terbang gitu, Pak? Iya, terbang. Dari yang sebelah selatan ini kena angin langsung terbang gitu. Nah. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada peristiwa ini. Kegiatan dilanjutkan setelah angin mereda dan seluruh tenda serta peralatan layanan masyarakat dikembalikan ke tempat semula. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sebuah paket ganja ditemukan di samping lapas Lowokwaru, diduga gagal dilempar pelaku ke dalam lapas. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.